Pada awal Desember 2019, tersebar berita munculnya virus pneumonia terbaru dari China. Berita tersebut disebarkan oleh almarhum Dr. Li Wenliang yang menjadi whistleblower mengenai penyakit tersebut. Penyakit tersebut akhirnya kita kenal sebagai COVID-19. COVID-19 sendiri terbawa ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Hal tersebut memulai penyebaran penyakit COVID-19 di Indonesia yang menjadi penyebab munculnya berbagai permasalahan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dikarenakan jumlah pasien positif yang menyentuh angka 6.000 orang, pemerintah daerah pun menerapkan kebijakan pembatasan sosial yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus COVID-19. Akan tetapi, dampak lainnya pun bermunculan. Salah satu dampak yang besar bagi rakyat Indonesia adalah kondisi ekonomi yang melemah. Agar bisa menyambung hidup, beberapa keluarga mencoba untuk menikahkan anaknya dengan harapan pernikahan tersebut dapat membantu perekonomian keluarga. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dari 40 kelompok pengeluaran rumah tangga terbawah pada tahun 2020, 3,6% pemuda diantaranya kaum muda pada rata-rata umur 15 tahun. Dapat dilihat dari data statistik meningkatnya angka dispensasi pernikahan yang dikabulkan. Pada tahun 2016, angka dispensasi pernikahan yang dikabulkan yaitu sebanyak 8.488 kasus. Dilanjut tahun 2017 sebanyak 11.819 kasus, tahun 2018 sebanyak 12.504 kasus, makin meningkat pada tahun 2019 sebanyak 23.123 kasus, dan puncaknya terjadi saat pandemi berlangsung di tahun 2020, yaitu sebanyak 64.211 kasus. Nama saya Erna, saya umur 23 tahun, nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT, digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu. Cuman pas berdua, dia kayak gitu. Kedua mungkin kitanya ngerasa nggak bebas, kaget pas menikah nih nggak bisa kemana-mana, harus ngurusin suami. Sedangkan keinginan hati tuh pengennya main sama teman-teman, sedangkan teman tuh main, kita kok di rumah gitu. Kaget, cuman berjalan 1 bulan untuk serumahnya 1 bulan. Dari cuplikan wawancara tersebut, terlihat bahwa narasumber yang melakukan pernikahan dini bercerai karena adanya beberapa faktor. Di antaranya ada faktor KDRT, narasumber merasa tidak bebas dan belum terbiasa dengan kehidupan pasca pernikahan. Nah, sebenarnya apa aja sih yang menyebabkan melonjaknya angka pernikahan dini di masa pandemi? Nah, jadi ada beberapa penyebab kenapa orang-orang tuh melakukan pernikahan dini. Ada 5 penyebab. Yang pertama, ekonomi dan kemiskinan. Jadi perempuan yang miskin itu memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan perempuan yang kaya. Nah, faktor ini tuh juga ada dorongan dari orang tua, di mana saat orang tua tuh udah nggak mampu lagi gitu buat menafkahi anaknya. Jadi jalan keluar yang mereka lakukan adalah ya udah menikahkan anaknya supaya mengurangi beban orang tua itu sendiri. Yang kedua ada nilai budaya, di mana anak perempuan tuh dianggap sebagai aset. Jadi mayoritas anak perempuan itu disuruh menikah sama orang tuanya karena buat mematuhi adat istiadat yang udah berlaku sejak zaman leluhurnya gitu. Terus juga selain itu ada ajaran agama, di mana mereka tuh menikahkan dini untuk menghindari adanya perzinahan di antara anak-anaknya gitu. Jadi orang tua tuh takut kalau mereka pacaran terus mereka bakal melakukan zina. Nah jadi lebih baik dinikahin aja gitu. Kemudian yang ketiga ada regulasi, di mana banyak kebijakan tuh yang gak berpihak pada anak perempuan. Kan seperti yang kita tahu di undang-undang tuh udah diatur gitu ya minimal umur untuk menikah tuh berapa. Nah tapi pengadilan agama tuh tetap mensahkan adanya pernikahan dini gitu. Dapat dilihat dari data menurut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dari Januari hingga Juni 2020 itu udah terdapat 34.000 permohonan dispensasi untuk menggelar pernikahan dini. Padahal kalau misalkan pemerintah tuh lebih tegas gitu,
untuk menikahkan anak sesuai umurnya pasti akan mengurangi adanya pernikahan dini tersebut. Terus ada faktor globalisasi. Nah, di sini tuh banyak remaja yang terpengaruh sama budaya negatif. Pernikahan dini itu nggak terlepas dari dampak globalisasi gitu, karena kurangnya kontrol dari orang tua terhadap pemakaian teknologi informasi pada anak-anak ini menjadi salah satu hal yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini. Hal ini tuh disebabkan karena banyak anak-anak zaman sekarang yang dewasa tuh sebelum waktunya, kayak mereka tuh melihat tontonan-tontonan yang nggak pantas gitu buat dilihat oleh anak-anak seumuran mereka. Dan karena tontonan itu banyak anak-anak yang pengen mencoba hal-hal baru gitu, jadi mengikuti adegan-adegan yang ditonton. Nah, hal ini tuh bisa menyebabkan terjadinya pernikahan dini kayak hamil di luar nikah gitu, dan karena itu mereka tuh nggak punya pilihan lain selain menikah. Jadi pernikahan ini juga dipacu oleh adanya faktor globalisasi. Terus yang terakhir ini ada faktor ketidaksetaraan gender, di mana hal ini tuh mengacu pada perempuan yang mereka tuh kurang memiliki akses, terus juga kurang bisa berpartisipasi, dan mereka juga nggak bisa mengambil keputusan bagi dirinya sendiri gitu. Jadi kayak misalkan orang tua nih mendorong mereka untuk melakukan pernikahan dini, tapi mereka sendiri nggak bisa menolak gitu, karena ya udah mereka sebagai anak perempuan mereka hanya mengikuti anjuran dari orang tuanya gitu. Makanya dibilang ada ketidaksetaraan gender di sini. Dan perempuan tuh jadi nggak bisa mengambil keputusan yang baik bagi diri mereka sendiri. Terus apa aja sih dampak nyata yang bisa kita lihat dari adanya praktik perkawinan anak ini? Jadi yang pertama di masalah pendidikan. Anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun itu paling banyak hanya mampu menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP atau sederajat. Jadi mereka tuh yang udah melakukan pernikahan dini cenderung nggak mau melanjutkan pendidikannya gitu. Jadi stop di pendidikan yang masih dasar gitu. Kemudian ada masalah ekonomi. Nah, perkawinan anak ini turut meningkatkan angka pekerja usia anak dan diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara. Nah, kenapa sih sampai terjadi kerugian ekonomi? Ini karena pernikahan dini itu rentan melahirkan keluarga yang miskin, karena kan mereka tuh nggak mencapai pendidikan yang tinggi ya. Nah, jadi karena rendahnya pendidikan, maka akan berimbas kepada rendah pula akses pekerjaan yang mereka dapat. Selain itu juga ada ketidaksiapan finansial. Nah, ini tuh rentan membuat keluarga baru ini, pasangan dini ini menjadi keluarga yang miskin, dan itu akan berdampak kepada perekonomian negara. Kemudian hal ini juga berdampak kepada masalah kesehatan, di mana penyebab kematian terbesar untuk anak perempuan berusia 15-19 tahun yang melakukan pernikahan dini adalah terjadinya komplikasi saat kehamilan dan melahirkan. Nah, ini tuh karena terjadinya keguguran, kelahiran prematur, pendarahan, sampai terjadi kematian gitu bagi ibu ini sendiri. Ini tuh karena mereka itu secara badannya sendiri dan mentalnya sendiri itu tuh mereka belum siap gitu. Nah, selain itu bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun itu berpeluang meninggal 1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu yang berusia di atas 20 tahun atau yang memang sudah siap gitu untuk melahirkan. Kemudian di masalah penting lainnya itu diantaranya tingginya resiko mengalami KDRT. Nah, ini KDRT ini tuh dipacu mungkin karena emang mereka tuh secara psikologis itu belum matang, dan juga sebanyak 53% perkawinan di bawah 18 tahun itu menderita mental disorder depression. Ini tuh disebabkan oleh mereka emang belum siap secara umur. Mereka juga karena mungkin ada faktor ekonomi yang menyebabkan mereka menjadi stres. Mereka merasa tanggungan mereka tuh banyak banget di umur mereka yang masih dibilang masih muda gitu. Nah, ini tuh akan menyebabkan terjadinya resiko KDRT karena untuk meluapkan emosi dari pasangan tersebut gitu. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi swasta untuk menghentikan perkawinan anak, mulai dari pembekalan, pengadaan kesempatan, edukasi, dan lain-lain. Akan tetapi, semua itu masih belum bisa menghentikan angka perkawinan anak yang tiap tahun kian meningkat. Hal itu juga diperparah oleh kehadiran pandemi yang mendorong keluarga untuk menikahkan anaknya demi meringankan beban keluarga. Betul, permasalahan ekonomi dapat terselesaikan dengan mudah. Akan tetapi, banyak sekali dampak yang dapat merugikan tiap pihak, baik itu keluarga maupun anak yang terjerat dalam pernikahan.